Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengkaji bersama kitab tajwid. Mas Fadil belum punya nggih? Ya, besok. Ini mumpung masih sedikit, besok tumbas ya, tumbas nggih. Ya, biar nanti ketika pelajaran seperti ini semuanya pegang, Mas Fadil juga pegang. Oh iya, karo Mas Fadli pegang, mpun. Durung, arep pegang ora? Nggih. Ya, ini dicekel. Nah ya, katanya kan mau pegang. Kalau pegang ini dicekel kan, ini dipegang. Ora, ya berarti dua ya, Mas Fadil dan Mas Fadli. Ini kakak beradik ini. Fadil dan Fadli. Ya. Kita lanjutkan halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin mempelajari tentang lahan, ya, kesalahan, kekeliruan dalam baca Al-Quran. Ada lahan jali, ada lahan apa yang satu? Khafi. Dan beberapa rinciannya kita lanjutkan di halaman 49 tentang keutamaan membaca, belajar dan mengajar Al-Quran. Keutamaan membaca serta belajar dan mengajar Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang menegaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tentu ada banyak ayat yang lainnya, ini mengutip satu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah. Sirri apa sirri? Dengan diam, rahasia, tidak dilihat oleh banyak orang. Itu namanya sirri, tidak didengar. Wa alaniyah, alaniyah terang-terangan, seperti ini alaniyah dilihat oleh temannya yang lain, bahkan dilihat oleh orang lain pula yang tidak ikut dalam majelis ini. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya beramal, melakukan amalan, yaitu membaca Al-Quran, sholat, menafkahkan, tadi itu tidak rugi. Karena tidak rugi maka mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Kalau ibarat orang dagang, ya, dia mendapatkan untung. Kalau orang dagang, kalau ini amalnya mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Wayazidahum, yazid, apa yazid artinya? Sulasi mazid. Yazidahum
dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, syakurun lagi maha menerima. Kemudian selain dalil Al-Quran ada juga dalil hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari an Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi khalifah yang keberapa ini? Yang ke empat, masuk empat Mas Fadil. Yang ke Abu Bakar, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan. Berarti yang ke tiga. Qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis Kanjeng Nabi riwayat Bukhari, khairukum sebaik-baiknya kalian, man yaitu orang, ta'allama belajar. Kalau ada taknya itu belajar. Ta'allama belajar, Al-Qur'ana Al-Quran, wa 'allama. Lah ini kalau 'allama tidak ada tak, itu nama artinya mengajar. Wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Jadi sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran juga mengajarkan Al-Quran. Hadis yang lain diceritakan an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah. Perumpamaan orang beriman. Perumpamaan orang mukmin, orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, kamathalil utrujjah, adalah seperti buah utrujjah. Buah utrujjah kalau di sini yang tidak ada buah ini, di sana ada di daerah Arab sana. Gambarannya seperti apa? Buah ini seperti buah melon, rasanya manis. Rihuha thayyibun, baunya harum. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga enak. Baunya oke, rasanya juga oke, gitu loh. Nah, nek bau oke iki maksudnya bau kan harum. Nek rasa oke, enak, rasanya juga enak. Itu kalau wong mukmin mau baca Quran seperti buah utrujah. Wong yo harum, rasanya yo enak. Jadi luar dalam itu keren. Nah, luar dalam enak. Luar dalam itu orangnya keren. Itu mukmin yang membaca Al-Qur'an. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana. Wa matsalul mu'mini, perumpamaan orang mukmin, alladzi la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salit tamroti, seperti buah kurma, tamar. Tamar itu kurma, buah kurma. Wong mukmin tapi ra tau gelem maca Quran. Dia mukmin tapi nggak pernah baca Quran. Ora maca Quran. Ya kaya kurma. Lho kurma niku pripun, Pak? Kurma itu lari halaha, tidak ada bau. Ora ana ambu, baunya tidak semerbak. Apa ana kurma terus ambune cah enake wangine, ora ana ceritane kok terus orang mencari kurma terus disium-cium. Itu enggak pernah ada. Karena memang tidak ada aroma harumnya. Tapi wa ta'muha hulwun. Hulwun apa hulwun? Manis. Hulwun manis. Terus apa? Kayak nanggun roksun sirah. Hulwun manis. Oke, ana ta? Hamudun kecut.
malihun asin ana ra khulwune. Oh khulwun manis dohkun guyu ngono wae. Terus bukaun nangis mastarom saru. Lah terus lali jeram apa terus jeram ya. Apa mah ya khulwun manis dohkun guyu bukaun nangis dohkun guyu balik meneh. Ya engko dibuka meneh rokson sirai ben menambah kosakata bahasa Arabnya. Ndi mau baunya itu tidak ada baunya, lari halaha wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Itu kurma. Ya wong mukmin ya ngono, jerone manis, rasakan di dalam. Jerone manis, tapi diendus ra ono apike, ra ono wangine blas. Ra ono wangine. Wa matsalul munafiqi, sedangkan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, masalur raihanati, itu seperti buah raihanah. Kurnia ya kok tambah kurnia, ora raihanah ngono tok ya. Seperti buah kurnia. Buah raihanah ya, seperti buah raihanah. Rihuha thayyibun, baunya thayyib, oke. Ya, baunya oke. Berarti nek bau oke itu bagaimana? Harum. Wa ta'muha murrun, wambune sedep tapi rasanya pahit. Wambunya seger cah cokoten pahit itu buah raihanah. Njobone wangi, jerone pahit. Munafik itu seperti itu, yang membaca Quran. Ana munafik sing maca Quran. Wa masalul munafiqi, perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salil hanzalah, seperti buah hanzalah, laisa laha rihun, tidak ada bau wanginya, ora ono ambune. Wa ta'muha murrun pahit, dan rasanya pahit. Wis ora wangi, ora mambu, sedep, rasane pahit. Ha ya wis njaba jero elek kabeh to. Ya njaba jero elek kabeh. Itu munafik yang tidak baca Al-Qur'an. Kemudian ada lagi hadis riwayat At-Tirmidzi, haddatsana Ali bin al-Munzir al-Kufi, haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana al-A'mash an Atiyah an Abi Sa'id wal A'mash an Habib bin Abi Thabit an Zaid bin Arqam. Wow, ini namanya sanate seperti itu, dari siapa seterusnya sampai Kanjeng Nabi nanti. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum, inni tarikun, sesungguhnya aku meninggalkan fikum, kepada kalian, bagi kalian, ma sesuatu, intamassaktum, jika kalian berpegang teguh, bihi, dengan sesuatu tersebut, lan tadillu, maka kalian tidak akan pernah tersesat, ba'di, setelahku. Jadi kalau kalian sesungguhnya aku ini meninggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat setelah aku tiada nanti. Apa itu? Ya, ahaduhuma, salah satunya, a'zamu minal akhari, lebih besar, minal akhari, khor ya, nek akhir nek akhir yang lain, minal akhari, daripada yang lain. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Apa itu? Kitabullahi, yaitu kitab Allah, Al-Qur'an. Hablum mamdudun, laksana tali yang membentang. Mamdudun itu kan ya, madda yamuddu maddan, ya, fahuwa maddun wa dzaka mamdudun, membentang, dibentangkan. Hablun mamdudun, yang dipanjangkan, dibentangkan.
minas samai, dari langit, ilal ardi, hingga ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'id roti, dan keluargaku, ahlu baiti, yaitu ahli baitku, keluarganya Kanjeng Nabi. Walai yatafarraqu, tidak akan berpisah, hatta yarida alayya al-hauda, hingga bergabung denganku di telaga. Fangzuru, maka perhatikanlah. Fangzuru, maka perhatikanlah. Kaifa, bagaimana, takhlufuni, kalian bersikap atau meneladani, fihima, terhadap keduanya. Ada hadis tentang Al-Quran itu. Kemudian yang lain lagi, hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Innalladzi, sesungguhnya orang, laisa fi jawfihi, laisa yang tidak ada, fi jawfihi di dalam dirinya, di dalam dadanya, syai'un, sesuatu, minal qur'ani, dari Quran. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat di dalam dadanya sedikit pun dari Al-Quran, kal baiti, maka dia bagaikan rumah, seperti rumah. Kal baiti, seperti rumah. Al kharibi, yang wis bobrok, roboh, rusak. Ana wong kok nanggon awake, di dalam dirinya tidak ada Quran sama sekali, wis kaya omah sing wis bobrok, wis rusak. Naudzubillah min dzalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati. Yaji'u al-Qur'anu, pada hari kiamat. Yaji'ul Qur'anu, datanglah Al-Qur'an. Al-Quran datang kepada kita yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayaqulu, kemudian Qur'annya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hallihi, berilah ia perhiasan. Fayul basu, maka dipakaikanlah mahkota, maka dipakaikanlah tajul karomati, mahkota kemuliaan. Fayul basu tajul karomati, maka dipakaikanlah mahkota kemuliaan. Summa yaqulu, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu, tambahkan melih, tambahkan lagi. Fayul basu hullatal karomati, maka dipakaikanlah perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irdo anhu, irdo anhu, ridhoilah mereka, ridhoilah anhu, ridhoilah dia. Wong sing maca Quran iki mau, wong sing seneng maca Quran, ridhoilah dia. Fayardo anhu, maka Allah meridhoi orang tersebut. Fayuqalu lahu, fayuqalu, maka kemudian dikatakan kepadanya, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, warqa, dan naiklah, wa tuzadu, dan maka ditambahkanlah, bikulli ayatin, setiap satu ayat, hasanatan, satu kebaikan. Maka setiap ayat yang dibaca akan ditambah satu kebaikan, dibaca lagi satu, naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampai naik menjadi tingkat yang tertinggi, tingkat kebaikan yang tertinggi. Itu menunjukkan dalil-dalil keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran, keutamaan mengajarkan Al-Quran.
Semoga kita semua ya senantiasa diberi semangat oleh Allah untuk selalu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya ya. Membaca dengan sungguh-sungguh, pelan-pelan, tartil, sesuai baca aturan tajwidnya, nggak usah tergesa-gesa, cepat oleh asal sesuai aturan tajwid. Karena ada 3 tempo, ada apa saja dulu? Ono sing tahqiq, ono apalagi, ayo dibuka 3 tempo baca Al-Quran itu 3 apa? Tahqiq, terus apa Mbak? Ayo kok suwe buka apa? Hadir ya, tahqiq, hadir, terus tadwir. Tingkatan yang paling lambat adalah tahqiq. Tartil itu kan semua 3 ini disebut tartil, 3 ini disebut tartil. Semuanya disebut tartil asal sesuai bacaan aturan tajwid. Yang paling lambat adalah tahqiq. Kemudian yang sedengan tadwir, yang cepat hadir. Nah, mohon penting kita pelajari dengan sungguh-sungguh aturan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diimami ya.